Sesi ini didukung oleh Sunantara Bali Restoran yang berlokasi di Jalan Melati nomor 61 Denpasar, Bali, atau di Gria Bimaksati. Jadi kalau teman-teman lagi mampir atau lewat di Jalan Melati itu bisa simpang atau bisa singgah ke Sunantara Bali gitu. Terima kasih Sunantara Bali sudah menyediakan venue yang sangat apik dan bagus. Baik, sebelum kita ke Sasabusanya, saya akan memperkenalkan Sasabusa itu sendiri. Oke, Sasabusa adalah pencinta makanan dan mengabadikan perjalanan kulinernya melalui foto-foto yang menarik yang kini telah menjadi karir profesionalnya. Perhatiannya terhadap detail dan ketekunan telah membawanya menjadi bagian dari Fuji Film X-Team. Ia juga bekerja sebagai penata makanan dan pengembang konsep F&B. Oke, itu dia sedikit tentang Sasabusa. Tentunya ada banyak lagi nanti akan disampaikan langsung oleh Sasabusa. Nah, kepada teman-teman yang udah hadir, misalnya nanti ada pertanyaan di tengah sesi, itu bisa langsung di chat aja, itu bisa diketik. Nanti saya akan sampaikan ke Sasabusanya sendiri, seperti itu. Oke. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke Mbak Sasanya. Halo Mbak Sasa. Halo Ade, apa kabar? Halo, baik. Mbak Salam Sasa dari gimana? Denpasar, gimana kabarnya Ubud? Wah, Ubud sekarang lagi mendung, enak banget buat ngopi. Adem Denpasar juga gimana? ya. Saya berada di sebuah tempat di Denpasar yang menyajikan kopi yang enak gitu ya. Untuk menjamin supaya acara kita 2 jam ke depan itu berjalan dengan lancar, perlu pondasi kopi yang pas. Itu kata-kata yang pas banget tuh, pondasi kopi yang pas gitu ya. Betul Mbak dong. Sasa dapat kopi apa nih? Hari ini tadi aku udah ngopi double espresso sama satu mereka punya one of my favorite signature coffee yaitu black guava. Itu enak banget deh. Ntar ada mesti coba ya ke sini ya. Aku harus coba sih ke situ. Nanti Harus kita ngopi bareng. banget. Oke, sebentar. Saya mau nanya apakah semua attendees sudah datang? Ya. Mas Asa sibuknya ngapain sih saat ini sebelum nanti akan ada share screen dari Share Mas Asa? screen, oke. Sibuknya aku masih ngerjain foto untuk produk dan komersial foto ya. Kebetulan di sini saat kita melangsungkan live streaming ini juga adalah salah satu klien yang masih under progress lah projectnya gitu. Jadi ini ada second floor, ada coffee and kitchen. Jadi di outlet ini aku membantu mereka untuk pertama membuat sebuah konsep gitu ya, kemudian pemilihan propsnya untuk menyajikan makanan mereka, kemudian bekerja sama juga dengan chef untuk bagaimana cara mempresentasikan makanan sesuai dengan konsep mereka, sampai ke proses food fotografinya, kemudian juga membuat kolateralnya yaitu QR menu. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam linknya Sunantara Restoran dan juga Second Floor Coffee, nah itu untuk foto produknya kemarin aku yang kerjakan sama tim kreatif juga gitu. Nah kebetulan bulan ini sih kita sudah selesai semua proyeknya di sini gitu. Jadi sekalian memperkenalkan juga lah sama teman-teman semuanya. Ya, Gitu. kemarin juga sempat ngelihat sedikit journey dari kayak pemilihan props gitu ya, Betul. pemilihan piring-piringnya yang sesuai sama makanannya itu sempat tak lihat di Instastory-nya Mbak Nisa, itu seru banget sih. Aku ngebayangin kayak wow, such a journey gitu. Iya. Karena nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol mengenai konsep ya, mengapa sebuah foto gitu yang bercerita itu dapat
menjelaskan konsep yang diinginkan untuk di-delivery kepada orang yang melihat. Jadi sebenarnya konsep itu apa sih gitu. Banyak aku ketemu sama teman-teman di fotografi, kemudian ketika mereka melakukan proses photoshoot itu justru langsung jump into production gitu. Padahal sebenarnya gitu sebelum kita memulai sebuah proses production di mana kita mengatur komposisi, kemudian juga mengatur lighting, ada sebuah proses yang panjang mulai dari pemilihan sebuah konsep, kemudian pemilihan props yang tepat, sampai ke proses preparation, mempersiapkan makanan, kemudian juga bagaimana cara food styling yang pas supaya makanan yang kita foto itu tampak menyelerakan. Jadi sebenarnya prosesnya cukup panjang gitu sampai pada akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah foto yang memiliki drawing effect atau membuat orang yang melihat itu kepingin untuk mengicipi makanan tersebut gitu. Oke, jadi sesi kali ini nih sebenarnya mengungkit sebuah rahasia dari sebuah bisnis fotografi gitu ya Mbak Busaya. Iya, terutama untuk kebutuhan jadi komersial ya. Ya, foto komersial. Ya. Karena sosial media di sini bukan cuman teman-teman untuk kebutuhan punya feed yang menarik, punya feed yang keren, tetapi juga pada akhirnya nanti foto-foto yang diupload itu adalah bisa berkompeten untuk sebuah kegiatan komersial gitu. Misalnya promosi gitu kan. Nah itu menjadi seorang food blogger misalnya seperti itu bisa juga deh gitu. Ya betul, oke, berbagai profesi. Oke Mbak Busa, kita sepertinya sudah mempunyai cukup attendance untuk memulai. Jadi untuk waktu saya persilahkan kepada Mbak Busa untuk kayak misalnya ada presentasi yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Ade, aku mulai ya. Siap. Ya, siap. Oke, untuk hari ini kita akan sharing dulu untuk ininya, sebentar. Oke. Ya, nah ini dia. Food photography for social media. Jadi seperti kita ketahui di dalam salah satu genre fotografi kita mengenal yang namanya food photography. Jadi food photography ini seperti halnya aku dulu memulai dari perjalanan kulineri gitu ya. Sebelum era Instagram saat ini sangat berkembang dengan luas sekali gitu ya, dan pemanfaatannya untuk kegiatan komersial. Terlebih dahulu aku memulai perjalanan kulineriku dengan snapshot aja gitu. Jadi kayak misalnya jalan-jalan ke coffee shop, jalan-jalan ke cafe, kemudian aku melihat konten makanan ataupun hidangan yang disajikan itu sangat menarik untuk difoto. Kemudian aku mulai taking shot, kemudian menguploadnya ke sosial media gitu. Itu merupakan sebuah hobi ya, ataupun sebuah minat yang kemudian berkembang gitu ketika era Instagram ini sudah sangat luas berkembang sekali, dan banyak orang yang memanfaatkannya untuk kegiatan promosi di sosial media. Maka dengan sendirinya kegiatan food photography itu pun berkembang ke arah komersial. Nah, di sini aku ingin sharing dulu gitu ya, sebenarnya yang dimaksud dengan komersial ataupun advertising di dalam food photography itu seperti apa sih gitu, supaya ketika kita mengupload foto-foto kita ke sosial media, yang mana foto-foto tersebut merupakan konten untuk sebuah kegiatan komersial gitu, kita dapat mengetahui apa sih tips dan triknya gitu, supaya foto-foto komersial tersebut dapat menjual ketika kita posting di sosial media kita. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan komersial ataupun advertising foto itu membantu orang untuk mempromosikan bisnis mereka. Jadi untuk business development, membantu memperkenalkan produk gitu ya, dan menolong orang atau membantu orang untuk dapat mencapai goals yang mereka harapkan dari melalui sebuah foto ataupun sebuah visual. Jadi gimana sih sebenarnya foto yang sellingable gitu ya. Jadi ketika orang melihat foto tersebut dapat merepresentasikan brand itu sendiri ataupun konsep yang ingin dicapai. Oke ya, sebentar.
Oke. Nah, sekarang aku membandingkan gitu ya kedua foto, apa sih sebenarnya yang membedakan antara commercial foto dengan advertising foto. Keduanya sama-sama sebuah konten yang dapat kita lakukan di sosial media kita. Sebenarnya kalau kita lihat kedua buah foto ini sama-sama mempunyai konten jualan yang sama. Yang pertama yaitu jualan croissant gitu ya, merupakan sebuah produk pastry, dan yang kedua itu juga kita bisa melihat ada croissant di sana gitu. Tetapi apa sih yang membedakan gitu ya antara foto yang pertama dengan foto yang kedua? Meskipun kedua-duanya dapat kita jadikan sebuah konten untuk kita posting di sosial media kita. Nah, meskipun keduanya aku rasa mempunyai sebuah goals yang sama ya, yaitu mengundang orang atau menginvite orang untuk ingin mengicipi makanan yang kita posting. Nah, kalau di foto yang pertama, ini adalah sebuah foto croissant yang sangat jelas dan sangat detail. Straight to produknya gitu ya, memperlihatkan detail dari croissant yang dijual. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya apa sih yang membedakan kualitas pastry itu biasanya bisa kita lihat dari rongga di dalam potongan croissant. Makanya ketika aku melakukan photoshoot supaya orang itu langsung mengetahui kualitas dan standar dari si produk ini, maka aku memotong croissant itu menjadi dua, kemudian menampilkan layer demi layer dari makanan tersebut ke depan kamera, sehingga orang bisa langsung berasumsi bahwa oh ini berarti croissantnya punya kualitas yang bagus gitu, karena dari dalam layer-layernya tersebut itu sangat berlapis-lapis. Kemudian di foto yang kedua kita melihat bahwa itu ada sebuah proses di mana situasinya pada saat mereka memproduksi croissant tersebut. Di sini kita bisa lihat sebuah kitchen yang rapi, kemudian menggunakan kitchen utensils yang juga berkualitas. Kemudian bisa kita lihat sendiri dari orang yang mengerjakannya, itu penampilannya sangat bagus, kemudian rapi gitu ya, sangat terlihat clean gitu. Nah, jadi di sini bisa yang dimaksudkan dengan advertising foto adalah foto tersebut dapat mensupport si commercial foto untuk menceritakan dengan lebih detail. Jadi kalau commercial foto itu mungkin lebih straight to produknya gitu, bisa kelihatan kelebihannya apa gitu ya, karakteristik dari produk yang mau dijual seperti apa. Nah, dibutuhkan pula advertising foto yang mensupport si produk gitu untuk mencapai di level ekspektasi yang diharapkan dari sebuah konsep gitu. Jadi oh ini produknya berkualitas loh gitu. Buktinya mana gitu kan? Oh ini dari layeringnya kelihatan. Oke, itu tentang produknya. Kemudian bagaimana caranya kita menghasilkan, misalnya kadang-kadang orang tuh merasa bahwa oh produknya mahal ya gitu. Tapi bagaimana cara kita mengexplain bahwa kenapa sih sebuah produk itu kok mahal gitu ya? Nah, itu tidak cukup hanya dengan memperlihatkan detail produknya saja, tetapi kita bisa membantunya dengan menghasilkan sebuah advertising foto, di mana advertising foto itu kemudian menceritakan tentang proses bagaimana proses produksi dari sebuah produk, sehingga ketika kemudian produk tersebut dilabel dengan harga yang mungkin cost-nya cukup tinggi, kita akan sangat memahami mengapa produk itu berkualitas. Nah, dengan inilah antara komersial dan advertising foto kemudian bekerja dengan baik di sosial media untuk menceritakan tentang kelebihan produk tersebut. Nah, tadi sudah kita bicarakan mengenai goals-nya, tentu saja baik komersial maupun advertising foto sama-sama berupaya untuk bisa menghasilkan sebuah foto yang tidak saja tampil baik, tampil cantik secara visual, tetapi juga inviting ataupun mengundang orang untuk mencoba atau menimbulkan drawing effect sehingga orang yang melihat kemudian merasa ngiler dan ingin mencoba makanan tersebut. Oke. Nah, kenapa sih gitu ya? Why commercial products need attractive photo content as a promote in social media? Jadi aku selalu meng-highlight bahwa foto makanan yang baik gitu ya, itu tidak hanya bagus, tidak hanya cantik, tetapi juga harus appetizing, harus mengundang orang untuk
kepingin makan. Nah, itu yang paling pentingnya lagi. Nah, apa-apa saja sih yang kita bisa lakukan supaya konten kita di sosial media itu bisa tampil menarik. Tapi sebelumnya aku mau sharing sedikit kenapa sih sosial media ini butuh foto-foto yang menarik gitu. Sejauh manakah perkembangan sosial media membantu kita dalam mempromosikan produk atau makanan yang kita foto. Nah, yang pertama, tren di sosial media. Jadi sosial media itu bukan hanya sekedar sebuah wadah eksistensi gitu ya. Jadi kayak aku dulu gitu mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin kita lebih dulu akrab dengan Facebook baru masuk ke dalam era Instagram. Nah, kalau dulu mungkin foto-foto makananku lebih sifatnya untuk eksistensi gitu ya, seperti sebuah journey culinary yang kemudian aku upload di sosial media. Tetapi sekarang sudah berkembang ke arah komersial gitu. Nah, kenapa gitu? Karena banyak orang menggunakan sosial media itu sebagai wadah untuk mereka mengekspos lifestyle ataupun gaya hidup masyarakat sekarang, di mana kayak masyarakat hidup sekarang itu buat mereka nongkrong di kafe atau di coffee shop itu sudah merupakan bagian dari lifestyle. Nah, jadi bagaimana selling point si kafe ataupun outlet F&B itu untuk kemudian bisa mengundang orang kepingin datang, tentu saja dari kegiatan bersosial media. Kemudian yang kedua, high demand for online shop gitu ya, terutama di masa pandemi ini kegiatan mungkin yang tadinya mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk nongkrong langsung di kafe gitu ya, sekarang udah mulai beralih ke kegiatan online, di mana mereka ingin tetap menikmati makanan ataupun kopi yang disajikan gitu melalui online. Dan tentu saja untuk online reservation gitu ya, sama ketika halnya kita masuk ke dalam platform online F&B outlet. Tentu saja sebuah visual ataupun sebuah foto yang menarik itu sangat dibutuhkan, karena bagaimanapun kalau kita belum pernah mengicipi makanan tersebut sebelumnya ataupun belum pernah datang ke outlet tersebut, maka sebuah foto yang atraktif akan menjadi gate untuk masuk ke dalam platform online kita, gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu visual lebih mudah mengundang orang untuk merasa tertarik gitu dibandingkan dengan membaca teks. Jadi kalau misalnya kita lihat sebuah foto, bagaimana dia dapat menjadi story teller ya dari produk yang ingin kita jual. Sementara berbeda dengan teks mungkin ataupun caption gitu ya. Kadang-kadang walaupun udah ditulis caption sendiri, kita nggak paham gitu tentang penjelasan produknya. Nah, ketika kita melihat sebuah visual itu jauh lebih bisa mengeksplain ya. Terutama nih yang poin keempat adalah dapat menghasilkan 3 atau bahkan dimensi tambahan gitu ya untuk menjelaskan konsepnya, rasanya, aroma, bahkan hal-hal yang dapat ditimbulkan sisi emosional dari sebuah produk yang kita lihat. Contohnya kayak misalnya nih kita melihat sebuah foto soto ayam gitu ya. Kemudian di soto ayam itu kemudian kita melihat kita taruh garnish berupa jeruk limau ataupun jeruk nipis, kemudian ada serai. Itu akan dengan sendirinya orang yang melihat akan mencium aroma aroma jeruk misalnya ataupun aroma serai gitu. Itu sudah terbayangkan padahal hanya dengan melihat sebuah foto. Nah, dimensi-dimensi seperti inilah yang dapat kita tampilkan pada foto yang akan kita kerjakan gitu ya, supaya orang yang melihat dapat merasakan esensial dari produk ataupun makanan tersebut. Oke, jadi apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Kalau tadi di awal aku udah sempat ceritakan gitu loh, bahwa sebenarnya ketika sebelum kita memulai sebuah foto gitu, banyak hal-hal yang dapat kita perhatikan agar foto kita dapat menjadi sebuah foto yang
tidak saja tampil bagus, tampil cantik, tetapi juga atraktif ataupun bisa mengundang orang yang melihat untuk ikut mengicipi makanan tersebut. Jadi yang pertama itu tentu saja kita butuh kenal dengan amunisi kita atau senjata perang kita. Nah, apa itu? Tentu saja gear yang kita pakai untuk mengcapture makanan yang mau kita foto, ya. Jadi know your gear and has capability for basic photography. Jadi basic photography is more about lighting gitu ya, pengenalan cahaya, kemudian tahu bagaimana cara mengontrol cahaya sehingga cahaya itu tidak membunuh karakter makanan yang kita foto, tetapi justru mengekspos makanan yang akan kita foto tampil lebih baik. Kemudian yang kedua, understanding concept and how to deliver it into visual. Nah, ini adalah sebuah pondasi. Jadi apa sih konsep itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian props and food styling process, know the strength and weakness of our product. Kemudian how to create drawing effect pada makanan kita. Kemudian juga komposisi dan foto styling ya, komposisi atau foto styling itu bagaimana caranya pada sebuah bidang foto itu kita mengatur produknya. Kemudian pengaturan lighting dan yang terakhir tentu saja framing dan pengaturan angle foto. Nanti di sesi terakhir kita akan bersama-sama mengikuti bagaimana tips dan triknya ketika kita pergi ke kafe ataupun pergi restoran gitu, kemudian kita mau foto produk ataupun makanannya mereka. Jadi nanti di sesi terakhir Sunantara akan menyediakan makanan mereka yang tentunya tidak hanya enak tetapi juga cantik. Bagaimana caranya kita bisa foto dan kita posting nanti di sosial media kita. Oke ya. Nah, ini yang pertama, good quality camera and right equipment untuk mastering your gear. Jadi kalau menurut aku sih gear itu bukannya yang penting dia harus mahal ataupun high tech gitu, enggak gitu. Tetapi kita bisa memulai dengan sesuatu yang paling basic dulu ataupun yang memang sudah ada. Jadi aku tidak terlalu mempermasalahkan apakah itu harus misalnya cuma ada smartphone, misalnya nggak apa-apa. Kita bisa memulai dulu untuk mendapatkan feel-nya gitu. Yang penting kita bisa mengolah preparation session-nya menjadi suatu konten yang baik dan menarik gitu ya. Kemudian setelah itu misalnya kita mau investasi kamera ataupun lensa yang juga proper, monggo aja gitu, karena dengan sendirinya gear yang kita pakai juga tentunya akan mensupport kerja kita dengan lebih baik gitu. Kalau menurut aku seberapa penting sih gitu ya antara gear, kemudian knowledge dan skill maupun juga possibility kita sampai kita menghasilkan sebuah konten yang menarik. Kalau buat aku gear yang bagus aja atau yang canggih ataupun yang mahal juga nggak cukup. Jadi kita harus melatih skill kita, harus melatih harus menambah knowledge kita bagaimana cara menghasilkan sebuah foto yang menarik. Makanya keberhasilan sebuah foto itu bisa aku bilang 30%-nya adalah gear-nya, kemudian 30%-nya lagi adalah skill dan knowledge yang kita miliki, dan sisanya adalah blessing gitu. Karena buat aku pribadi, aku banyak menemukan hal-hal terutama di komersial ya gitu, banyak faktor-faktor pendukung yang kadang-kadang antara gear dan skill dan knowledge kita aja nggak cukup gitu. Kita butuh banyak kebaikan, banyak berkat gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan sebuah foto yang baik, terutama jika kita menggunakan natural light untuk foto kita gitu. Jadi kayak misalnya ini makanan udah keren gitu ya, lightingnya juga settingannya, komposisinya juga udah menarik, terus tiba-tiba ketika kita mau foto hujan gitu sehingga lightingnya menjadi gloomy dan gelap gitu. Jadi kita nggak bisa juga menghasilkan sebuah foto yang menarik kan gitu. Nah, jadi banyak hal lah gitu yang bisa berpengaruh untuk menghasilkan sebuah konten yang baik dan menarik. Jadi yang paling penting gear bukan yang utama tetapi dapat mendukung kita untuk menghasilkan foto yang baik. Nah,
esensialnya apa aja sih gitu kan ya. Nah ini yang paling penting adalah tentu saja know your needs. Jadi kita tahu kebutuhan kita akan sebuah kamera itu seperti apa. Apakah memang untuk kebutuhan komersial misalnya, ataupun misalnya kita sering juga untuk foto berpindah-pindah lokasi misalnya. Nah seperti itu kita tahu kebutuhan kita sehingga kita dapat memilih gear yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua adalah know the strength and weakness of your camera and other supporting gear ataupun equipments. Nah, banyak sekali dari equipment yang juga kita bisa manfaatkan untuk membantu foto kita tampil lebih baik lagi ya. Contohnya seperti lighting equipment, kemudian ada reflektor dan blocker, lensa pada kamera tentu saja, dan berbagai macam tools yang lainnya. Kemudian set up strategy to control your gears, know the strength and weakness of your camera and other supporting gears. Jadi bagaimana cara mengoptimalisasikan gear yang kita punya supaya hasilnya juga bisa memberikan sebuah hasil yang lebih maksimal. Oke, nah poin yang kedua yang sangat penting adalah menentukan sebuah konsep. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan konsep gitu ya? Jadi konsep di dalam food photography adalah basic idea untuk how to describe and deliver the message to the viewer for them to have a better and same understanding about the food, the ambience, the property ya, sehingga dapat support satu sama lain. Nah, jadi sebelum kita menentukan konsepnya apa gitu, kita harus mengenal dulu nih beberapa hal yang kemudian membantu kita untuk mendescribe konsep tersebut melalui sebuah visual. Itu apa aja sih gitu. Nah yang pertama konsep food and beverage-nya mau seperti apa. Jadi kayak misalnya waktu aku bagaimana membuat sebuah konsep di produknya, di fotonya Sunantara, waktu itu aku melihat dari ambience-nya banyak menggunakan material ala-ala industrial, besi-besi hitam, kemudian semen konkret, lightingnya juga tidak terlalu bright gitu ya, sehingga konsep yang ditampilkan adalah sebuah konsep industrial dan modern. Makanya kalau teman-teman lihat dari foto-fotonya itu lebih ambil konsep yang dark mood, banyak menggunakan elemen-elemen hitam seperti itu, dan tampilannya pun juga lebih modern. Nah itu adalah sebuah konsep. Kemudian representing the identity, culture, ambience, and architectural. Nah, kalau misalnya dengan tempat seperti ini, kemudian aku menampilkan sebuah foto yang warna-warni gitu, tentu akan menimbulkan shocking gitu ya. Jadi ketika teman-teman ngelihat mungkin fotonya di awal di sosial media, oh fotonya gemes banget nih gitu kan, banyak pakai warna-warna yang pastel gitu kan, warna-warna yang yang undersaturate gitu misalnya seperti itu. Terus tiba-tiba datang ke sini gitu kan, terus ngelihat tempatnya, wah kok berbeda banget ya gitu antara foto dengan realitanya gitu. Nah makanya sebuah foto yang untuk kebutuhan komersial di sosial media tentu saja harus bisa merepresentasikan identity ataupun ambience dari si restoran tersebut. Kalau misalnya memang tampilan interiornya ala-ala industrial ya kita jangan pakai konsep foto yang warna-warnanya pastel misalnya seperti itu. Kemudian target marketnya siapa, selling marketnya itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalnya memang konsep makanannya ataupun secara target marketnya lebih mature, selling price-nya juga misalnya cukup tinggi gitu ya, makanya foto yang dibuat juga harus merepresentasikan dari target market dan selling price-nya. Dan yang terakhir kita dapat melihat dari referensi di sosial media. Jadi yang sedang tren saat ini di sosial media apa, makanya konsep-konsep fotonya dapat kita sesuaikan dengan tren yang sedang terjadi. Supaya apa? Supaya adaptasinya atau penerimaan di masyarakat yang melihat itu juga bisa lebih baik karena it's happening seperti itu. Nah, supaya lebih mudahnya untuk kita menerjemahkan ke dalam visual, ketika kita sudah membuat sebuah konsep, kita bisa menghasilkan foto-foto yang seperti apa sih gitu ya, untuk kita posting di sosial media. Nah, kalau aku membedakannya menjadi 4
styling gitu atau style foto ya gitu. Yang pertama adalah beauty shot, kemudian yang kedua lifestyle shot, yang ketiga ambience, dan yang terakhir adalah human interest factor ataupun behind the scene. Nah ini apa saja sih gitu ya, ini kita bisa lihat. Nah ini adalah beauty shot, jadi karakter yang bisa kita tampilkan dalam beauty shot ini seperti apa sih gitu. Foto-foto beauty shot ini selain bagus untuk tampil di sosial media, dia juga biasanya dipakai untuk menu misalnya seperti itu ataupun website. Karena apa? Karena dia expose the details. Jadi kita bisa lihat di sini dari fotonya gitu ya. Ini jelas ornamen-ornamennya apa gitu. Contohnya dari kedua makanan ini aku di makanan ini adalah terbuat dari kacang gitu. Yang pertama kacang merah gitu ya. Aku taruh di situ di dekatnya makanan tersebut gitu loh supaya orang tahu bahwa makanan ini terbuat dari kacang merah seperti itu. Nah kemudian prop support untuk meng-create ambience gitu. Nah karena foto ini juga aku kerjakan untuk sebuah makanan ataupun sebuah restoran yang mengambil konsep Timur Tengah, makanya aku menampilkan ada lighting, kemudian yang blur di belakang itu, kemudian lampion-lampion itu untuk memperkuat konsep Timur Tengahnya. Nah seperti itu. Ingredient support ini sudah tadi aku tampilkan, jadi ini untuk mempertegas tentang produk yang ditampilkan. Contohnya seperti tadi gitu, ketika kita foto soto ayam gitu ya, terus kita taruh kunyit misalnya, atau kita taruh jeruk nipis, kita taruh serai, itu tidak saja menghasilkan sebuah foto yang cantik dengan complementary support itu, tetapi juga membantu orang mendirect untuk memahami karakter dari makanan yang kita foto. Nah ini adalah kedua buah foto dengan style ataupun konsep foto beauty shot. Jadi makanannya jelas gitu ya. Seketika ketika kita melihat foto makanan ini, kita akan tahu bahwa oh ini bebek gitu kan. Terus kalau kita makan bebek nanti ada ditemani dengan sayur urap, kemudian ada lalapannya juga, kita dapat 2 sambal, nah seperti itu. Di foto yang kanan juga kita ngelihat bahwa oh ini ikan sambal dabu-dabu misalnya seperti itu. Kok tahu sambal dabu-dabu dari mana? Oh ya karena di atasnya ikan itu ada potongan tomat, potongan cabai, potongan bawang merah gitu yang mendeskripsikan ini adalah sambal dabu-dabu seperti itu. Ya, jadi apa yang menjadi kekuatan dari makanan itu kemudian diekspos dan ditampilkan secara jelas dan detail gitu ya. Nah, ini juga termasuk kategori food porn. Jadi kalau food porn itu makanannya tampil secara expose, secara detail gitu ya, dan memperlihatkan elemen-elemen yang ada pada makanan tersebut. Oke, nah yang kedua ini adalah lifestyle shot. Lifestyle shot sebenarnya hampir sama dengan beauty shot gitu ya, jadi sama-sama expose, sama-sama detail juga gitu, tetapi yang paling menonjol dari karakteristik lifestyle shot ini adanya sebuah movement gitu ya, ataupun pergerakan dari foto tersebut. Seperti yang aku tampilkan dalam contoh ini adalah sebuah makanan yang sedang dituangi cairan gula merah atau saus gula merah seperti itu. Nah ini adalah makanan khas Bali yaitu pisang rai gitu ya. Nah pisang rai ini dimakan bersama gula merah. Jadi kalau kita bayangkan si tempat gula merah ini hanya kita letakkan begitu saja, ini kurang menimbulkan kurang menyelerakan gitu. Jadi kayaknya kesannya kurang appetizing ya. Tapi berbeda ketika kita tuangin gula merah ke atas pisang rai ini gitu, dia memberikan sebuah efek yang on happening, sedang terjadi gitu. Nah ini langsung kayak kita kepengen nyolek si gula merah gitu, atau merasakan sensasi kayaknya nih fotonya manis gitu, makanannya manis. Karena apa? Karena dia bisa mengeksplain tentang si produk tersebut. Boleh pakai model atau tidak pakai model, ya, meng-create sebuah situation ataupun menggunakan tren ataupun color tone yang sedang
tren saat ini. Jadi si lifestyle shot ini, nah ini beberapa contohnya ya dari foto lifestyle shot. Ini yang sebelah kiri aku ambil flat lay gitu ya dari atas. Ini ada seorang wanita yang sedang menikmati kopi. Nah, ketika dia menikmati kopi gitu itu cocok banget sambil misalnya membaca majalah gitu ya. Jadi yang dijual situasinya on happening gitu ya. Sebuah lifestyle dari si produk tersebut gitu. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah sebuah kentang goreng gitu yang dinikmati bersama dengan kopi, kemudian dengan sandwich gitu kan, sambil membaca majalah misalnya seperti itu. Jadi tidak tampil hanya produknya saja, tetapi juga mendevelop produk itu sebenarnya cocok dinikmati sambil apa atau saat apa gitu ya, dengan memasukkan elemen-elemen tambahan pada bidang foto. Nah, ini ambient shot gitu. Ambient shot adalah sebuah konsep foto yang menunjukkan tempat di mana produk atau makanan tersebut disajikan. Jadi dia memperlihatkan tentang ambience-nya. Jadi seperti kita lihat di foto ini bahwa makanan yang disajikan itu di sebuah tempat yang seperti glass house gitu, yang terang, yang mood-nya bright gitu kan. Makanannya pun warna-warni sehingga untuk anak-anak sekarang gitu ya, ketika ini diupload di sosial media menjadi sebuah tren gitu. Sering banget sekarang kita datang ke sebuah tempat itu tidak hanya menarik ataupun kafe ya, terutama yang lagi happening, ngelihatnya itu bukan cuma tertarik karena lihat makanannya aja gitu, tetapi karena ngelihat ini tempatnya keren ya gitu, tempatnya cocok nih buat foto-foto nih seperti itu. Nah, karena itulah kita bisa menampilkan foto makanan kita berada pada ambience-nya gitu. Nanti kita akan coba ya gimana caranya meng-create ambience yang ada di sini untuk mensupport makanan yang akan kita foto. Oke, nah ini juga salah satu ambience shot gitu ya. Yang foto pertama ini breakfast setup. Sebenarnya yang dijual cuman si Egg Benedict aja gitu, tetapi karena dia difoto pada sebuah konsep yang berada di restorannya, yang colorful, kemudian aku memanfaatkan backlight dan sidelight untuk membuat foto ini, sehingga dengan sendirinya mood di pagi hari gitu ya itu dapat terbentuk melalui sebuah visual. Yang sebelah kanan ini juga konsep fotonya adalah breakfast in the bed gitu, jadi kelihatan di situ tempat tidur ya, kemudian juga sama aku memanfaatkan backlight dan sidelight sehingga sebuah konsep breakfast itu dapat dihasilkan melalui sebuah foto. Oke, human interest factor ini pun juga bagus banget gitu ya. Ini adalah sebagian sebuah konsep foto yang menampilkan atau yang memasukkan unsur human interest, baik itu orangnya secara keseluruhan, ingat tadi foto orang yang membuat croissant gitu ya, atau hanya hands in frame aja gitu, kayak tadi lagi nuangin, atau misalnya ini beberapa contoh street food gitu ya, yang aku ingin tampilkan di mana aku memasukkan unsur human interest ke dalam sebuah bidang foto gitu. Karena kalau kita cuma foto produk makanannya aja mungkin agak kurang menarik, terutama yang sebelah kanan atas itu adalah sebuah foto empal gentong dari menu gerobakan gitu, yang kalau kita foto makanannya kurang terlihat menarik gitu, karena makanannya cuma kayak ketutup kuah aja semua gitu ya, jadi kurang menarik. Nah, bagaimana caranya supaya si empal gentong itu membuat orang ngiler gitu kan? Akhirnya aku shot gerobaknya untuk memperlihatkan ambience bahwa ini memang menu street food yang dijual di gerobakan gitu ya. Terus ada piring yang bertumpuk-tumpuk untuk memberikan kesan bahwa oh ini makanannya enak. Kenapa? Karena laris, seperti itu. Dan momen pada saat si orang ini nuangin kuahnya ke dalam mangkok, itulah yang aku abadikan supaya kesan lifestyle ataupun fotonya tampak lebih hidup. Begitu juga foto embok-embok penjual sate ini aku ambil di
pasar Beringharjo di Jogja. Kemudian orang bikin pecel, penjual bakso. Jadi foto-foto street food juga bukan berarti tidak bisa tampil secara menarik di sosial media atau tidak bisa kita promosikan gitu, tetapi banyak hal-hal yang ataupun konsep-konsep foto styling yang dapat kita manfaatkan supaya foto tersebut dapat bercerita dengan lebih baik. Nah, ini human interest factor. Coffee ya, coffee itu betul-betul menjadi sebuah lifestyle pada saat ini gitu, sehingga banyak kita temui juga akun-akun yang memang mengekspos tentang ngopi di mana, tampilan kopinya seperti apa. Nah, ini dapat kita baik tampilan kopi secara beauty shot maupun juga tampilan kopi secara lifestyle dengan memasukkan human interest factor. Yang di sebelah kanan itu adalah Con Pizza gitu. Jadi aku juga bingung pada saat mau foto produk ini gimana ya caranya supaya orang itu tahu bahwa pizzanya itu bentuknya kon dan bisa dimakan seperti kita makan es krim. Makanya aku kemudian memasukkan human interest factor ke dalam sebuah konsep foto sehingga orang bisa langsung melihat produk ini adalah produk yang bisa dimakan seperti kita menikmati es krim. Nah, ini memasukkan human interest factor. Nah, ini kemudian juga salah satu contoh untuk behind the scene gitu ya. Show the story behind the food, activities, process, how to preparing the food with or without model. Ini juga sebuah restoran Itali yang kemudian dijual gitu. Aku kepingin menonjolkan di sosial media itu sebuah foto di mana kekuatan dari si spaghetti ini adalah karena chefnya masak di depan kita. Jadi ada showing kitchen di tengah gitu ya, di tengah-tengah restoran. Kemudian chefnya masak buat kita. Nah, bagaimana advertising foto kemudian membantu si pasta ini yang dijual gitu ya, kontennya kan sebenarnya pasta ya. Nah, untuk membantu si konten pasta ini tampil lebih baik di sosial media, aku kemudian mengambil sebuah foto behind the scene gitu untuk memperlihatkan bahwa spaghetti yang dijual di sana itu dimasak di depan kita dengan tampilan kitchen yang cantik, dengan tampilan kitchen yang modern gitu, sehingga positioning dari produk tersebut juga dapat kita tampilkan melalui visual. Oke, nah ini juga behind the scene gitu ya, pakai model gitu, jualannya sih cake aja gitu, cuman karena advertising foto ini pada akhirnya kita dapat merepresentasikan produk ataupun makanan yang mau kita foto. Nah, ini tanpa model gitu, ini juga kita bisa hasilkan gitu ya prosesnya. Jadi kayak misalnya foto yang sebelah kiri ini adalah foto yang diambil pada saat menghasilkan espresso pada kopi. Jadi untuk menampilkan kualitas dari kopi yang dijual itu kita bisa mengambil shot seperti ini karena hasil espressonya ataupun juga mesin yang digunakan. Nah, ini ada misi terselubung gitu. Jadi jualan kopi tapi kopinya didapat dari mesin espresso yang berkualitas tinggi sehingga positioningnya juga dapat tercapai melalui sebuah foto seperti itu. Oke. Kemudian langkah apa lagi yang dapat kita manfaatkan untuk props kita sebentar ya. Aku kayaknya mau ganti. Nah. Oke ya, ini adalah prop support. Jadi kalau kita mencoba memahami prop support itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi prop support itu aku akan memberikan sebuah analogi dari prop support, yaitu bagaimana props yang kita pilih itu dapat membantu kita untuk mendelivering sebuah konsep dengan baik.
Aku membuat sebuah analogi yaitu tentang filosofi mangkok ayam. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa mangkok ayam ini sangat-sangat famous sekali gitu ya untuk menyajikan sebuah makanan. Dan kalau aku ngobrol sama teman-teman gitu ya, terutama pada saat sesi workshop, waktu dulu workshop di Aceh gitu ya, di Palembang ataupun di Kalimantan, di Jawa, bahkan di Bali sendiri gitu, ketika aku bertanya bahwa ketika kita melihat mangkok ayam itu apa sih yang terbersit di benak teman-teman gitu, makanan apa yang paling pantas itu untuk disajikan pada mangkok ayam. Aku mendapatkan sebuah jawaban yang absolut gitu loh, bahwa kayaknya dari Sabang sampai Merauke ketika melihat mangkok ayam mereka akan berpikir tentang mie ayam atau bakso gitu. Nah, demikianlah sebuah props itu bekerja untuk membentuk ataupun membangun sebuah karakter pada sebuah restoran. Contohnya adalah ketika kembali lagi kita berbicara mengenai restoran ini gitu, nanti kita akan melihat bahwa pemilihan props yang aku pakai itu adalah props-props yang memang kesan modern ataupun kesan industrialnya juga sangat kuat. Supaya apa? Supaya konsep modernnya itu juga dapat berhasil melalui sebuah foto. Oke. Kemudian setelah kita memilih props yang tepat untuk menyajikan makanan yang akan kita foto, kita perlu yang sangat penting, yang sangat krusial dari sebuah foto yang menarik adalah sebuah proses food styling. Jadi proses food styling itu apa sih gitu. Jadi tentu saja food styling adalah the art of preparing food gitu ya, sehingga dia tidak hanya terlihat cantik tetapi juga mewakili rasa dari makanan tersebut. Nah, lebih utamanya lagi food styling for food photography itu membantu produk ataupun makanan tersebut dapat terekspos dengan baik di depan kamera. Nah, ini perbedaannya gitu antara point of view dari seorang chef yang mempersiapkan makanan tersebut dengan kita sebagai seorang food photographer. Kalau chef mungkin point of view-nya adalah the whole look gitu ya. Jadi 360 derajat gitu. Piringnya diputar-putar karena kelihatan semuanya di meja. Sementara kita point of view-nya sebagai seorang food photographer mungkin akan berbeda. Jadi tergantung kita ngambil angle-nya itu di mana, ya kan? Seberapa tinggi angle yang kita ambil. Maka dalam hal ini food stylingnya harus sesuai dengan, terima kasih, food stylingnya harus sesuai dengan point of view lensa kamera kita. Gitu. Jadi seberapa kebutuhannya harus disesuaikan. Kalau yang tidak terlihat, itu harus diekspos di depan kamera. Makanya kadang-kadang berbeda dengan point of view dari chef, kita melihat piring kita mungkin kok agak ompong ya gitu. Karena yang paling penting adalah bagaimana dia terlihat di depan kamera. Nanti pada saat sesi foto kita akan coba bahas ya gitu. Bagaimana dari point of view kita sebagai seorang fotografer, makanan itu harus terekspos bagian-bagiannya dengan baik. Seperti tadi pada saat beauty shot, mungkin teman-teman ingat bahwa semua elemen-elemen dalam satu piring itu harus kelihatan. Ada bebeknya, ada lalapannya, ada nasinya, bahkan sayuran yang di bagian belakang bebek itu pun harus terekspos di depan kamera. Sehingga fungsinya sebagai storyteller itu dapat berhasil dengan baik. Nah, ini ada beberapa contoh konsep makanan dengan satu menu yang sama, yaitu ayam goreng gitu ya, tapi tampil dengan berbagai konsep yang berbeda. Yang paling kiri paling sederhana tampilannya gitu ya. Kita bisa membayangkan bahwa mungkin restorannya ini adalah restoran yang casual, harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi ya mungkin akhir bulan masih bisa lah kita jajan ke sana. Nah, itu misalnya seperti itu. Kalau yang tengah itu konsep tradisionalnya sangat terasa gitu ya, di mana aku menggunakan alas daun pisang untuk merepresentasikan makanan tersebut, sehingga orang akan membayangkan, apalagi dengan alas foto kayu yang berwarna hitam, orang juga akan membayangkan bahwa oh mungkin nih restorannya banyak menggunakan unsur kayu, kemudian ambience-nya juga gelap gitu ya. Kemudian makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Kemudian yang sebelah kanan itu juga
sama menunya ayam goreng tetapi berbeda dengan 2 ayam tampilan sebelumnya gitu. Dia ditampilkan pada sebuah piring yang sangat modern gitu ya. Terlihat sekali dengan materialnya itu stone plate, kemudian juga stylingnya juga lebih simple gitu, sehingga kita bisa membayangkan bahwa oh ini disajikan di restoran yang modern. Nah dengan demikianlah fungsi dari prop styling dan food styling kemudian mendeliver konsep kepada viewer sehingga viewer memiliki sebuah persepsi dari foto tersebut. Ya, nih nggak bisa nih. Nah ini art of plating. Nah kemudian drawing effect. Jadi yang paling penting adalah sebuah foto makanan dapat dihasilkan berhasil apabila goalsnya tercapai, yaitu orang yang melihat ingin makan atau ingin mengicipi makanan tersebut. Nah apa saja sih yang bisa membantu untuk menciptakan drawing effect? Tentu saja texture gitu ya, jadi gunakan hanya fresh materials untuk bahan-bahan foto makanan kita gitu ya. Kemudian dari potongan-potongannya juga itu bisa memperlihatkan yang mana ayam, yang mana bebek, yang mana ikan gitu ya, sehingga dari potongan tersebut orang sudah memiliki pemahaman yang sama. Kemudian warna, ini yang paling penting banget karena dari warna yang menarik gitu ya, kayak tomat ya kita pilih tomat yang warnanya merah, selada ya kita pilih yang selada yang benar-benar segar, yang teksturnya masih fresh gitu ya. Kemudian warna hijaunya juga menyelerakan. Kemudian platingan yang cantik dan tentu saja menambahkan garnish ataupun complementary effect ke dalam makanan kita supaya dapat menghasilkan dimensi-dimensi tambahan dari makanan yang kita foto. Nah, kemudian makanan yang kita sajikan sudah ready gitu ya, sudah siap, maka kita masuk ke sesi production ataupun mulai motret nih gitu. Nah, gimana sih cara mulai motret? Apakah kita masih tetap harus bertahan dengan konsep yang ada? Tentu saja, karena bagaimanapun bagaimana cara mendeliver akhirnya itu adalah dengan meng-create sebuah mood ataupun lighting pada foto makanan kita. Jadi mood adalah salah satu powerful yang akan membangkitkan emosi pada foto kita. Kemudian lighting tentu saja tidak hanya memberikan sebuah pencahayaan pada bidang foto, tetapi pada pentingnya lagi adalah untuk memberikan sebuah mood ataupun sebagai supporting elemen sehingga dia dapat mempengaruhi orang yang melihat foto kita tersebut. Nah, bagaimana cara mengkreasikan lighting ya untuk menghasilkan sebuah mood yang berbeda? Tentu saja kita dapat memilih penggunaan apakah akan low key ataupun high key. Kalau low key cara kerjanya adalah dengan mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam bidang foto kita. Gitu, baik menggunakan natural light ataupun menggunakan artificial light. Itu bisa, yang paling penting adalah ketika kita menggunakan teknik lighting low key, maka kita dapat mengekspos shadow-nya, kemudian area ataupun area-area hitam pada sebuah bidang foto. Dan berbalik dengan teknik lighting low key, maka kita bisa memanfaatkan juga high key, yaitu menghasilkan sebuah foto yang mostly bright ataupun terang, sehingga ketika fotonya terang dengan sendirinya objek foto akan terekspos dengan baik seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kita bisa mengontrol highlight yang jatuh pada bidang foto sehingga tidak menimbulkan overexposure. Terutama di sini untuk teman-teman yang memanfaatkan natural light, jangan sampai ketika kita menggunakan teknik lighting high key, fotonya bukannya jadi bright tapi malah menjadi overexposure. Nah, ini juga harus hati-hati. Nanti kita akan coba ya gitu di samping saya gitu. Kenapa saya memilih meja ini? Karena di sebelah kanan ada sebuah jendela yang sangat besar gitu yang bisa memberikan sebuah pencahayaan yang baik pada foto makanan kita nantinya.
Oke. Nah, ini adalah easy way to help you create the mood gitu ya. Gimana sih caranya? Gimana sih caranya supaya kita bisa meng-create mood itu dengan baik? Jadi kalau kita mau dark mood, maka kita bisa memilih plate yang warnanya juga gelap gitu ya. Seperti di foto ini adalah foto yang dark mood, maka aku memilih props yang warnanya gelap. Maka dengan sendirinya foto yang dihasilkan pun moodnya itu lebih dark. Nah, kalau kebalikannya kita ingin menggunakan yang bright mood, maka kita bisa memilih alas foto ataupun props yang juga konsepnya bright gitu ya, sehingga konsep bright mood itu dapat dihasilkan dengan baik. Nah, ini color tones, ini juga harus hati-hati dengan color tones. Biasanya ini ada trennya sendiri di sosial media. Nah, ini kita bisa memanfaatkan juga color tone ini. Color tone ini mungkin kalau teman-teman sekarang lebih kenal dengan nama preset color. Nah, ini yang paling penting untuk foto makanan. Kalau buat aku, kita boleh menggunakan preset color as long as si makanan tetap terlihat warnanya itu real seperti warna aslinya gitu. Nah, ada dua hal yang kita bisa manfaatkan itu color tones-nya, yaitu color yang warm dan cool colors. Jadi kalau untuk warm biasanya kita bagus pakai untuk makanan-makanan yang panas, yang disajikan panas atau yang enak dinikmati selagi panas. Kalau yang cool warms gitu, seperti makanan-makanan seperti dessert, ice cream, itu bisa kita pakai untuk mendescribe konsep makanan itu sendiri dengan memilih tone color yang cool seperti itu. Nah, udah kita atur lightingnya, kemudian yang paling akhir adalah bermain-main dengan komposisi. Jadi apa yang dimaksud dengan komposisi, yaitu elemen pada komposisi makanan, bagaimana cara mengekspos ataupun memasukkan unsur patterns, texture, depth of field gitu ya, kedalaman foto ataupun melalui sebuah bentuk-bentuk pada bidang foto. Inilah yang dimaksud dengan komposisi ya. Jadi di food photography kita dapat membuat sebuah komposisi yang kita tahu sebagai komposisi yang paling umum gitu. Yang pertama biasanya yang paling akrab adalah rule of third. Jadi meletakkan komponen-komponen utama dalam foto itu pada garis-garis diagonal ataupun horizontal. Jadi di sini bisa dilihat yang paling kiri atas ini adalah komposisi rule of third, di mana aku meletakkan donat dan botol susu gitu ya pada kedua garis dari dua garis horizontal dan dua garis vertikal seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan golden shape. Jadi golden shape ini ataupun center composition, yaitu komposisi di tengah. Jadi kita meletakkan poi ataupun point of interest dari makanan yang kita foto itu semuanya berkumpul di tengah. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi poinnya adalah langsung si donat yang ada di tengah. Kemudian komposisi lainnya yang ini juga bagus untuk kegiatan komersial adalah negative space, yaitu memberikan sebuah bidang kosong pada komposisi foto makanan kita supaya bidang kosong itu dapat memberikan fokus yang lebih tajam pada makanan yang kita foto, ataupun bidang negatif ini dapat kita pakai untuk meletakkan wording ataupun tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang produk ataupun makanan tersebut. Nah, kalau yang kanan, nah inilah yang dimaksud dengan food porn ataupun memotret makanan secara ketat gitu ya, membuat sebuah komposisi fill the frame, di mana satu frame itu ya memang fokus hanya makanan itu saja, sehingga detail pada makanan yang kita foto itu dapat terlihat secara jelas gitu ya. Nah, ini juga bagus banget kalau misalnya teman-teman punya lensa makro gitu, ataupun seperti tadi gitu membuat sebuah irisan pada produk ataupun makanan yang mau kita foto, kemudian mengambil fotonya dengan ketat. Komposisi ini juga bagus banget untuk menampilkan makanan-makanan yang kurang menarik secara styling makanannya ya. Contohnya seperti bakso. Bakso itu kan
warnanya abu-abu, kuahnya bening gitu ya. Terus kalau mau di styling mungkin ribet mau styling kayak gimana. Nah ini untuk bisa tampil secara menarik di sosial media, ini kita bisa memanfaatkan komposisi field of friend ataupun food porn ini dengan mengambil secara ketat. Jadi misalnya kita ngangkat si bakso, terus baksonya itu udah digigit gitu ya, ada isiannya cabenya atau misalnya daging cincangnya, kemudian itu di shot secara ketat sehingga makanan itu bisa membuat orang yang melihat itu menjadi tertarik. Nah ini beberapa komposisi mudah yang bisa kita manfaatkan untuk memotret makanan kita. Nah ini yang terakhir tentu saja adalah mengatur angle ataupun bagaimana memframing makanan yang mau kita foto. Jadi kita dapat bermain-main juga gitu ya, vary your camera angle to improve the look of your food. Angle-nya juga dapat berbagai macam, yang paling penting adalah know the strength and weakness of our product. Jadi kalau misalnya kita mau foto pizza, tentu saja kita nggak bisa front angle, tetapi harus top angle. Karena apa? Karena kita bisa mengekspos seluruh ingredients yang ada di dalam pizza tersebut, misalnya seperti itu. Kalau kita fotonya misalnya dia es gitu ya, yang tampilannya dia botol-botol ya, kita harus merubah angle kita menjadi eye level atau sejajar dengan mata kita. Supaya apa? Supaya ketinggian dari botol tersebut ataupun elemen-elemen pada makanan tersebut itu dapat terekspos dengan baik. Burger misalnya ataupun sandwich misalnya, itu kita bisa dapat mengambil angle front angle ataupun eye level untuk memotret si burger ataupun sandwich tersebut. Yang paling penting adalah kita tidak takut untuk mencoba gitu. Jadi kadang-kadang aku sendiri misalnya ketika menampilkan sebuah angle, aku coba dulu dari front angle, kemudian naik lagi, nanti dari situ kita punya range berbagai angle sehingga kita bisa tahu di angle keberapakah makanan yang kita foto itu tampil lebih baik seperti itu. Nah ini beberapa contoh ya, satu produk tapi kemudian kita ambil dengan angle yang berbeda. Yang pertama ini adalah eye level, jadi aku ingin memperlihatkan ukuran asli dari roti tersebut gitu ya, sehingga aku ambil dengan eye level. Kemudian di foto yang satunya aku mengambil top angle untuk memperlihatkan seberapa besar rotinya gitu. Nah jadi kita bisa mendescribe produk ataupun makanan yang kita jual hanya dengan merubah angle-nya, tetapi memberikan definisi dan tujuan yang berbeda-beda untuk produk ataupun makanan yang kita foto. Nah demikian sedikit sharing dari aku dari screen yang aku tampilkan. Mungkin nanti sambil motret ada beberapa sesi tanya jawab yang bisa di summary oleh Ade, tapi kita sambil coba motret ya. Jadi hari ini Mbak Busa. Ya. Ya Mbak Busa, mungkin bisa jawab satu pertanyaan dulu ya. Boleh. Ini ada hubungannya sama presentasi yang di awal. Oke. Dari William Armaya. Hai Mbak Sasa, mau tanya nih, di foto tumpeng yang diperlihatkan, apakah ada alasan khusus Mbak Sasa meletakkan udang di sisi sebelah kiri, bukan di sisi sebelah kanan, atau maupun di tengah-tengah? Foto yang mana ya, Dek? Yang mungkin di awal, yang ada tumpeng kecil, di awal banget kayaknya. Sebentar ya, ini ya? Ya. Tumpeng. Iya, oke. betul. Jadi Ini, aku cerita sedikit, ini adalah nasi raja. Jadi nasi raja khas dari Ubud. Nah ini salah satu makanan yang aku foto di sebuah restoran di Ubud. Jadi chef itu punya signature makanan, dan signature makanan itu adalah nasi raja ini gitu. Dimana pada saat memilih props juga aku minta suggestion dari mereka yang memperlihatkan kesan rajanya itu adalah dari pemilihan si dulang ini. Nah, alasan mengapa aku meletakkan udang di sebelah kiri gitu ya maksudnya ya. Jadi adalah untuk
dari segi pengaturan lighting, nah ini juga yang paling penting adalah kita mengetahui dulu key point dari makanan yang mau kita foto. Yang paling menonjol apa? Dan pastikan itu menjadi sebuah hero dari makanan yang mau kita foto. Jadi kalau misalnya di sini yang aku lihat, kan aku si nasi raja ini yang paling menonjol adalah satenya ya. Sate lilitnya, kemudian ada sate plecingnya, kemudian ada udangnya. Gitu kan. Nah, ini yang menjadi elemen yang paling menonjol. Jadi paling menonjol itu bisa jadi paling mahal, ataupun bentuknya paling cantik, ataupun bentuknya paling enak gitu kan. Nah, seperti itu. Itu adalah sebuah komponen utama dari makanan yang mau kita foto. Sehingga aku selalu meletakkan key point dari makanan yang mau kita foto itu menghadap key lighting. Gitu. Nah, kalau di foto ini kita bisa melihat bahwa lighting yang paling besar ataupun key lighting itu posisinya berada di sebelah kiri. Adek bisa kelihatan ya, Dek? Bener nggak? Nah, jadi salah satu tips gimana sih caranya kita untuk mempelajari lighting adalah dengan sering-sering melihat foto orang. Nah, lihat foto orang, kemudian kita pelajari arah lightingnya dari mana ya. Terus kita membayangkan kira-kira dia naruh lightingnya seperti apa. Oh, ini ada berapa lighting ya? Oh, ini satu lighting. Oh, ini dua lighting. Nah, untuk foto ini aku menggunakan dua lighting, tetapi aku meletakkan lighting yang sebelah kiri sebagai key lighting ataupun lighting yang memberikan power paling besar untuk bidang foto. Gitu. Supaya apa? Supaya makanan yang menjadi key point ataupun yang ingin kita highlight, ingin kita jual itu mendapatkan cahaya yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita kayak tadi nih foto ini Dek, misalnya yang mana ya, beauty shot ya tadi ya. Nah ini beauty shot, ini kita bisa lihat nih dari karakter lighting. Kalau yang si foto bebek itu jelas key point di makanan itu tentu saja bebeknya kan, nggak mungkin lah si kacangnya gitu. Jadi pada saat aku melihat makanan aslinya, itu aku sebenarnya hanya nge-switch aja karena tadinya bebek itu di posisi si kacang kalas. Sementara si kacang kalas di depan. Nah, kalau aku foto si kacang kalas akan mendapatkan exposure lebih besar daripada si bebek. Sementara key point-nya adalah bebek. Makanya aku bilang sama chef, kalau chef point of view-nya 360 derajat, sementara lensa kita tidak 360 derajat. Makanya aku bilang aku harus tuker nih. Key point-nya harus berada di depan. Nah, yang penting si kacang kalasnya itu tetap terekspos. Lightingnya di mana? Di sebelah kanan. Makanya aku naruh posisi bebek di sebelah kanan. Begitu juga dengan si ikan. Ini dia dua lighting. Tapi satu lighting powernya kecil sekali ada di belakang. Yang menjadi key point dia tentu saja ikan dengan saus dabu-dabu kan. Makanya aku naruh lightingnya tidak di sebelah kiri tapi aku taruh di sebelah kanan. Seperti itu. Yang paling penting dalam proses food styling adalah mana dulu yang kita harus putuskan, lighting dulu atau misalnya styling dulu. Itu tergantung situasi dan kondisinya. Kadang-kadang kalau misalnya kita datang ke kafe seperti ini, meja yang tersedia cuma ini, ya udah kita lihat sama makanan yang disajikan itu kira-kira center point-nya ada di sebelah mana. Mbak, coba dong si cuminya boleh tolong dibawa ke sini. Aku kasih contoh ya. Adek, kamu udah makan? Udah, tadi makan ayam kedewatan. Oh wow, ini supaya nggak ngiler ya lihatnya. Ini adalah cumi suna cekuh. Kita bisa lihat dari platingannya, ini sebelah sini kosong. Nih, bagian belakang ini kosong. Dia cuma ada kentang sama kacangnya. Terus yang di sebelah sini ini adalah tomatnya. Jadi ketika kita pertama kali melihat piring, apa yang kita lakukan adalah kita memutuskan key point dari piringnya apa. Tentu saja cuminya dong gitu kan. Jadi kita geser-geser, oh oke, berarti cuminya nih sebelah sini. Makanya berarti lightingnya harus berada di sebelah kanan. Jangan sampai lightingnya berada di sebelah kiri karena nanti expose-nya lebih ke tomat. Ya ada sih bagian cuminya tapi kurang terekspos dengan baik. Tetapi kalau yang di sebelah kanan ini bagus banget. Keratannya kelihatan dengan baik ya kan. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ini cumi, oh ada kacang kalasnya, oh tomatnya kelihatan gitu. Nah makanya kita harus tentukan begitu kita foto, kita cari oke, lighting di sebelah kanan. Nah
kita fotonya dari sini supaya key lightingnya kena ke key point seperti itu. Jadi yang mana dulu yang ditentukan ya tergantung situasi dan kondisinya juga sih, nggak ada rumusnya. Dalam food photography itu konsep rumus itu kalau buat aku benar-benar tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Nah ini kan kelihatan ya, dia ada di sebelah kanan, key lightingnya ada di sebelah kanan. Makanya fotonya jangan kebalik gitu. Supaya apa? Supaya bagian terpenting dari makanan ini dapat kita expose juga gitu. Oke, Dek, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Berarti fokusnya adalah nggak ada rumus tapi tetap latihan terus gitu ya Mbak ya? Betul, never ending learning. Nah lagi satu sebelum kita mulai praktek mungkin ini dari juara produk, saya mau nanya bagaimana tips dan trik untuk styling minuman dengan kemasan botol? Oke, dengan kemasan botol tentu saja kita harus memperlihatkan produknya ya dengan jelas. Makanya kalau kemasan botol biasanya aku fotonya itu ngambil eye level ataupun dari benar-benar kayak front angle gitu. Nah yang paling penting misalnya itu adalah minuman. Nah minuman ini kekuatannya apa? Misalnya kekuatannya adalah nikmat disajikan selagi dingin. Makanya pada saat foto ya kita harus tampilkan dia ada bekas frozennya misalnya seperti itu sehingga orang langsung membayangkan dingin, seger gitu kan. Nah, terus kemudian minumannya minuman apa nih? Misalnya jus buah gitu. Oke, untuk membantu mendeskripsikan bahwa ini terbuat dari minuman yang terbuat dari buah pilihan yang berkualitas, kita bisa menambahkan beberapa potongan-potongan buah di dekat botol-botol tersebut supaya orang sudah langsung berpersepsi bahwa oh minuman ini dari buah asli loh gitu. Oh ini minuman rasanya stroberi. Oh ini minuman rasanya apa ya misalnya apel misalnya seperti itu. Nah kalau teman-teman masuk di akunnya Second Floor, mereka punya beberapa signature coffee yang dimix dengan fermented fruit. Nah itu juga aku tampilkan gitu, namanya Black Guava, itu one of my favorite. Supaya aku bisa mengedukasi orang yang melihat bahwa ini adalah coffee mix coffee and guava, aku taruh di situ ada buah guavanya sehingga orang nggak mispersepsi gitu. Oh Black Guava, oh ini benar-benar dari buah guava ya, seperti itu. Jadi stylingnya nggak, kadang-kadang gini sih Dek, aku kadang kita itu terlalu disibukkan dengan harus rame stylingnya atau banyak ornamen, itu nggak selalu harus begitu sih. Kita kembalikan lagi pada konsep. Kalau kita mau konsepnya rame, yang paling penting fungsinya adalah sebagai complementary support saja. Jadi namanya complementary support ya dia seperti ketika di sebuah panggung, makanan yang mau ditampilkan kayak misalnya produknya botol-botol itu adalah hero-nya, penyanyinya, dan complementary support itu fungsinya adalah sebagai penari latar. Jadi jangan sampai kita fokus pada penari latarnya gitu, sehingga akhirnya kayak membunuh karakter dari komponen utama gitu. Kalau buat aku, kadang-kadang kalau misalnya ketemu sama teman-teman UMKM gitu ya, kemudian mereka produk yang belum dikenal, produk yang baru. Aku selalu bilang sama mereka, jangan fokus di props, jangan fokus di perintilan, tapi justru fokus di kekuatan produknya. Supaya apa? Orang kenal dulu produk kamu gitu. Jadi edukasi dulu produknya, apa kekuatannya, itu dulu fokusnya gitu. Jangan sibuk sama perintilan-perintilan gitu. Karena jangan yang aku khawatir adalah kita fokus sama perintilan, bikin komposisinya juga bingung gitu ya, terus kemudian akhirnya killing the product gitu. Itu yang paling bahaya gitu. Gitu Dek. Oke, siap. Intinya fokus ke si bintang utamanya. Betul, gitu ya. betul. Ya, oke. Mbak Busa, kita akan praktek saat ini? Ya. Aku akan sedikit memberikan tutorial gitu ya, gimana caranya kalau misalnya kita foto untuk kegiatan komersial untuk kebutuhan sosial media kita. Jadi kita ngambil konsep lifestyle, jadi lifestyle shot, ambient shot, dan human interest gitu.
gimana kita membuat sebuah foto ketika kita datang ke restoran ataupun misalnya kita jadi seorang food blogger gitu kan yang kepengen menampilkan makanan yang dijual itu untuk diposting di sosial media kita. Nah, di sini untuk tampilan yang pertama, sebentar ya. Ini aku boleh minum dulu ya, Dek? Minum dulu biar nggak seret. Berarti kita menggunakan natural light berarti Mbak ya? Iya, kita pakai natural light aja. Jadi Oke. kebetulan juga di Sunantara ini apa ya, mereka punya pencahayaan yang bagus banget gitu. Jadi jendelanya juga lebar banget dan ini bagus banget kalau kita mau memanfaatkan untuk foto ya kan. Nah, aku mau tampilin, mungkin ini kita clear up dulu ya. Jadi biar nanti bisa langsung ngelihat dari hasil fotonya di laptop. Oke, ini aku stop dulu. Makanannya udah siap, Mbak? Oke ya. Oke. Kemudian boleh di sini makanannya. Oke, jadi aku mau menampilkan atau aku mau memanfaatkan si natural light yang berada di sebelah kananku. Oke, ini mungkin saya taruh dulu ya. Wow. Nah, ini adalah ayam panggang kecombrang. Oke. Main course dan ini adalah ayam tangkap. Oke, kita punya berapa menu, Mbak? Oh 3, oke. Ini nasi putih buat pelengkap ya. Nah, dari sini kita bisa mengatur dulu nih. Kita putusin dulu stylingnya mau seperti apa. Oke, lifestyle. Oke, lifestyle berarti seolah-olah si makanan ini memang sedang disajikan untuk tamunya. Kemudian kita bisa putuskan yang mana main course, yang mana ataupun makanan apa yang mau kita tonjolkan. Di sini aku mencoba bergantian. Yang pertama aku mau menonjolkan si cumi seno cekuh ini dulu. Kemudian baru si ayam panggang kecombrang. Nah, tadi sedikit sharing dari pemilihan props. Aku sudah menceritakan bahwa konsep restorannya adalah modern, banyak menggunakan material-material industrial. Makanya pada saat memilih piring untuk menyajikan makanannya, aku memilih piring dengan finishing stone plate. Supaya apa? Stone plate ini dekat sekali dengan semen konkret lantainya, gitu ya. Jadi kesannya keras, kesannya industrialnya juga kuat, seperti itu. Nah, kemudian aku juga banyak menggunakan kayu-kayu. Ini kayu-kayu ini aku manfaatkan untuk menyajikan appetizer gitu ya, atau makanan pembuka. Nah, kita coba foto dulu sekarang. Kita atur stylingnya. Nah, bagusnya sih ada kursinya ya, biar kelihatan bentuknya. Bentar. Udah? Mbak, aku bisa dibantu mungkin untuk kursi-kursinya? Oke, nih. Kursi aja mungkin ya di situ, aku biar bisa bikin kayak ala-ala foreground mungkin. Nah. Iya, di sebelah sana ya. Oke, aku styling dulu karena aku pengen fokus di si cumi seno cekuh dan aku akan ngambil shot dari sini. Aku punya lighting direction 2. Yang pertama dia jadi backlight, mungkin geser lagi, mohon maaf. Ya, biar dia jadi background. Nah itu, nutupin si besinya itu. Sorry ya, oke. Lagi, bisa geser lagi? Oke, ya. Sip, udah kejauhan mas. Ya, lagi geser lagi sini. Ya, oke. Nah, nice. Oke. Oke.
Oke ya, ini kita coba. Ketutup ya? Oh oke, ya udah nggak apa-apa deh. Ini tadinya mau buat background sih. Diambil aja. Boleh? Ininya geser. Oh oke, baik. Oke. Nah, aku nggak mau terlalu expose di nasi karena dia waktunya. Minta air putih mungkin? Aku punya 2 sumber lighting. Lift aja ya. Lift aja. Oke, sebentar ya. Oke, gini. Nah, oke. Oke ya, nah ini, oh mungkin boleh ada es batu biar efeknya seger gitu Mbak, ya. Nih, ini juga cuman complimentary support aja, tetapi kadang-kadang dia mengisi komposisinya. Terus karena di mejanya juga aslinya ada tanaman gitu, itu boleh kita tampilkan. Setelah kita memutuskan kita punya natural light gitu ya, nah kalau ini bisa dilihat aku punya backlight dan aku punya side light gitu. Jadi ini udah perfect lighting banget ya. Nah kemudian aku memutuskan aku akan motret dari sisi sebelah sini di jam 6 gitu ya. Jadi arah lightingku dari jam 12 sampai jam 4. Ini udah perfect banget. Nah karena lightingnya ada di sebelah sana, maka aku akan mengekspos makanan apa yang ingin aku tampilkan. Semua menghadap key lighting di sebelah kanan. Nah ini dia. Sudah sayang? Ya oke, terima kasih. Agak kepenuhan, boleh dikurangin dikit mungkin di sini. Ya. Oke ya, nah ini dia ngadep lighting. Kita coba. Kalau kita mau komposisinya ambience, maka kita bisa mengekspos framingnya dengan lebih luas. Nah ini karena di luar agak berisik atau misalnya ada parkiran mobil gitu ya. Nah jadi aku ngambil F-nya nggak terlalu, aku agak gedein. Yang paling penting adalah pemilihan aperture juga harus disesuaikan. Area mana yang mau kita fokuskan dan area mana yang mau kita bikin blur. Gitu ya. Nah, gini, cakep. Oke, kita tambahkan di sini untuk efek menyegarkan. Ya, ini biar kelihatan. Dan jangan ragu untuk memperbaiki styling makanannya kalau kita merasa bahwa ternyata setelah di kamera itu ada beberapa bagian yang tidak terekspos dengan baik. Contohnya ini garnisnya tuh terlalu banyak. Jadi kelihatannya hijau aja padahal makanannya harusnya terekspos dengan baik. Nah ini kita pindahin gitu ya. Oke. Ini kita tambahkan di sini. Kemudian area-area yang kosong bisa kita isi dengan garnisnya. Nah ini ayam tangkap Aceh. Jadi kekuatannya ada di herbsnya. Ya, ini ada daun pandan, kemudian daun kari. Nah ini kita tampilkan, kita expose, tapi jangan sampai menutupi ayamnya. Kan yang mau dijual ayam ya, bukan herbsnya. Jadi itu kita bisa perbaiki. Oke, udah. Ini bagiannya agak kosong. Oke, kita bisa foto. Oke, kita ambil lebih dekat. Ini hasilnya akan ada di laptop ya, Mbak? Iya. Oke. Laptopnya udah connect? Udah ya? Nah ini dia. Nah setelah itu kita cek. Oh ayamnya kurang kelihatan. Oke. Nah, aku mau ambil lebih close up lagi.
Oke. Nah, di sini kita bisa lihat cuminya udah ke-expose belum ya gitu. Mbak boleh minta sendok sama garpu? Nah, di sini aku bisa melihat ada area kosong nih di platingannya. Jadi supaya kita bisa menampilkan detail di cuminya gitu ya, aku lebih memilih untuk kemudian memindahkan si cumi ini supaya kelihatan. Jadi as long as kita nggak ngerubah standar itu diperbolehkan. Supaya apa? Supaya makanan kita tampil juga lebih menarik. Kadang-kadang begitu datang langsung di foto gitu ya, sehingga akhirnya nggak bisa expose. Nah ini aku menggeser si cuminya, hati-hati, tisu Mbak. Oke. Nah ini prosesi BTS-nya yang sebenarnya kayak detail banget gitu. Mungkin juga karena aku kadang-kadang nggak mau terima apa adanya juga gitu yang datang dari kitchen. Karena kembali lagi, kalau dilihat asli itu makanannya udah cantik banget, udah bagus banget, udah perfect banget. Cuman ternyata setelah kita shot gitu ya, kita melihat kan ada area kosong yang kurang bagus kelihatannya. Jadi aku rubah supaya itu bisa diekspos dengan baik. Nah terus kadang-kadang namanya juga datang di perjalanan sama Mbak waiter ya, kadang-kadang juga jadinya agak celemong gitu. Dikit bergejolak gitu ya. Jadi ini kita rapihkan. Nah, karena buat aku makanan yang celemotan kurang menarik ya dilihat ya gitu. Oke, nah ini udah cantik makanannya, bisa kita retake. Oh ya aku lupa, si ayam tangkap ini harus dilengkapi dengan sausnya. Ini balado mayo, jadi nggak boleh ketinggalan ya. Nah ini kita taruh di sini supaya orang tahu bahwa ini adalah pelengkap untuk makan balado mayo. Oke, sekarang kita foto lagi. Nah ini udah tampil lebih cantik nih. Oke. Sip, sekarang kita mau bikin food porn, jadi kita mau detail banget. Oke. Nih, wow. Nah, kadang-kadang kalau untuk food porn nggak apa-apa ya, potong-potong sedikit piringnya, supaya dia kesannya nggak kosong. Nah. Terus belakangnya masih sibuk, propsnya aku coba untuk kurangin. Nah, dipotong. Lampunya matiin aja boleh nggak? Iya, soalnya jadi kuning. Nah, ini lebih bagus. Oke. Nah, sekarang kita punya foto cumi sene cekuh yang lebih appetizing. Oke, nih yang sebelah kiri agak OE ya, jadi mungkin kita bisa kurangin dengan, nah nih kita bikin blockingan. Oke. Aduh lapar. Lapar ya Dek? Masih coba nih kesini nih Dek. Oke, aku mungkin karena ini cuacanya juga agak mendung, jadi cahayanya juga sangat kontras. Jadi aku lebih memilih untuk aman dulu, nanti di post production kita bisa perbaiki lightingnya. Yang paling penting nggak ada area yang overexpose atau ke wash. Nah ini udah kelihatan sausnya. Oke, kayaknya aku jauhin aja. Oke. Oke. Sip. Nah ini kan areanya agak gelap, tapi si cumi udah kelihatan, saus cumi sene cekuhnya juga udah kelihatan. Jadi lebih baik daripada ngambil yang
ideal dicumi, tetapi bumbu sune cekuhnya hilang gitu ya. Jadi aku pakai yang depan supaya semuanya kelihatan, tetapi nanti aku tinggal ngebrush area cumi supaya dia kelihatan dengan baik, seperti itu. Aku ambil juga untuk lebih jauh ya, supaya kelihatan si kursi kuning yang menjadi ikon di second floor. Terus misalnya aku mau agak jauh, kemudian, oh jelek. Nih aku mau ambil ini aja. Nah ini ala-ala lifestyle. Oke. Kelihatan ambience-nya. Nah seperti ini. Aku coba tambahin lagi. Aperture-nya. Nah ini lebih kelihatan on location. Nah lagi di cafe nih, makanan di cafe nih. Oke, ini kita bisa lihat. Cek, nah ini dia. Oke, kita selesai dengan makanan yang pertama. Kemudian kita mau menjadikan si cumi sene cuko ini menjadi complementary support, dan si ayam panggang kecombrang ini sebagai komponen utama. Nah, kita lihat dulu nih, dari makanan ini sisi mana sih yang paling bagus, Mbak? Boleh minta garpunya lagi? Maaf, sama tisu ya. Nah ini aslinya udah cantik banget, coba deh lihat. Tada, ya kan? Tapi ayamnya nggak kelihatan. Karena apa? Karena tertutupi oleh si dried cassava leaf atau daun singkong yang di oven. Nah, ini kita bisa angkat dulu ya. Bisa angkat. Kemudian kita ekspos salah satunya aja. Oke, supaya ayamnya juga bisa kelihatan. Terus kita butuh tekstur nih, supaya si sambalnya lebih appetizing. Oke. Nah, ini. Terus di sini juga ada daun cuciwis. Oke, kita pindahkan. Oke. Nah, ini gulai daun pisang juga kita butuh tekstur gitu ya. Jadi aku sendiri juga kurang suka sama makanan yang kehilangan teksturnya gitu. Jadi kayak terlalu rapi atau misalnya nasi yang dicetak gitu kan, sehingga tekstur nasinya juga nggak kelihatan. Nah ini kita bisa bantu angkat komponen-komponennya sehingga teksturnya lebih kelihatan. Nah ini daun singkongnya juga kita pindah. Oke, udah siap. Sekarang tinggal dibersihkan daerah sekelilingnya. Oke. Jadi harus rapi. Oke, nah ini kita mau fokusin di sebelah sini. Iya, sip. Thank you Mbak. Atau stylingnya kita rubah ya, biar nggak sama. Jadi ini nasi aku taruh di sebelah sini. Nih karena ayam tangkapnya udah diangkat. Nah, jadi dia tetap tampil. Nah, oke, ini sedikit. Tisu boleh? Oke ya, nah ini udah sip banget. Oke, sekarang kita foto. Kita ambil food porn dulu. Wah, ini so colorful nih. Ya. Dan aman. Kalau aku mau si cumi sene ceguhnya terekspos juga, aku besarin. Ini aku pakai f56, oke. Dia udah tajam. Oke. Nah,
Oke, aku foto. Oke, kita coba lagi. Jadi jangan takut untuk mencoba berbagai macam angle supaya kita bisa melihat angle mana yang paling pas. Ini cabenya udah ke expose banget nih. Tuh Dek, kamu nggak ngiler Dek? Aduh, parah sih, ngiler banget nih, sore-sore, dingin. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita tadi nggak coba buat tekstur di sambal kecombrangnya, dia akan flat banget kelihatannya. Nah ini kalau menurut aku kurang membangun drawing effect, jadi agak kurang bikin ngiler. Kalau dia ada tekstur, kita bisa menghasilkan specular highlight, atau jadi specular highlight itu highlight pada makanan yang membuat makanan tersebut tampil lebih berdimensi. Jadi kalau makanan yang bulat dia terlihat semakin bulat. Kalau makanan yang bertekstur, teksturnya semakin tajam, dan ini akan membuat makanan itu lebih appetizing ya. Nah ini specular highlight gitu, lebih terlihat real gitu. Ya cuminya juga masih kelihatan walaupun blur di sini. Nah, oke, aku coba kurangin nasinya gitu ya. Aku coba kurangin nasinya supaya aku bisa tambahkan porsi untuk si cumi. Oke, tisu lagi boleh? Sip. Mbak Sasa boleh sambil nanya nggak nih? Boleh, silakan. Oke. Nah ini ada pertanyaan Mbak, untuk foto on the spot seperti yang foto street food, apakah ada tips untuk lightingnya? Apa perlu bawa artificial light? Oke. Oke, itu dulu. Apakah perlu bawa artificial light gitu maksudnya ya? Kalau Ya, menurut aku kalau street food agak susah tentunya membawa artificial light. Cuman memang saat ini sih aku kalau motret untuk street food kadang-kadang aku menambahkan speed light di atas kamera. Itu ngebantu banget gitu. Nggak hanya untuk memberikan pencahayaan tetapi juga membantu foto kita terlihat lebih tajam dan lebih berdimensi ya gitu. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan, karena misalnya kita nggak punya speed light misalnya, yang paling penting tuh memanfaatkan natural light yang ada. Dan kuncinya adalah jangan pernah membelakangi cahaya. Karena kadang-kadang kita tuh terlalu fokus dengan styling atau framing, sehingga tubuh kita tidak sensitif untuk menangkap cahaya yang ada. Jadi pastikan kalau misalnya kita mau foto street food, kayak tadi tuh foto abang-abang gerobak, ya aku ambil posisi di mana yang kira-kira dia mendapatkan cahaya, kalau nggak side light ya dia jadi backlight gitu. Jangan sampai kita foto, misalnya aku foto nih dari sini karena aku kepengen ngeliatin si kafenya gitu ya, terus aku ngambil fotonya dari sini gitu. Nah ini aku artinya membelakangi cahaya. Kalau kita membelakangi cahaya maka fotonya akan jadi flat nanti, kita kehilangan dimensi. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari sini, oh aku masih dapat kok lighting dari side light, ya udah nggak apa-apa. Ini kita coba ya, misalnya kita mau foto dari side light dan nanti kita lihat bedanya. Aku coba food porn aja. Nah ini misalnya. Oke. Nah ini kita pakai sedikit membelakangi cahaya. Kalau menurut aku depth-nya kurang sih ya, ketimbang sekarang kita ngambil dapat backlight dan dapat side light. Cek. Coba aku buang. Oke. Oke. Ini yang tadi, sementara ini yang dengan lighting yang berbeda. Kalau aku ngerasa ini lebih flat, ya, nge-flare gitu lightingnya, jadi kurang menonjol. Sementara yang ini lebih ada dimensi. Nah, kalau Adek suka yang mana, Dek?
Well, backlight mungkin nggak pernah salah ya Mbak Busa. Bener ya. Jadi kalau buat aku pribadi, mau foto pakai artificial light, mau pakai natural light, aku selalu mencari backlight. Karena backlight itu seperti memberikan filler ya, filler lighting pada produk ataupun makanan yang kita foto sehingga dia tampil lebih pop up, lebih berdimensi. Itu yang paling penting. Gitu. Karena dimensi foto itu bukan hanya dari fokus sama blur, tetapi juga dari gelap terang, ya kan? Terus ada bagian-bagian yang terekspos, ada yang tidak gitu. Jadi yang paling penting dalam pencahayaan itu bukan hanya membuat foto kita tampak terang gitu, semua bagian, tetapi paling pentingnya lagi adalah untuk memperlihatkan dimensi fotonya. Nah ini aku ini lagi, oke. Mbak Busa, ini dari William Armaya lagi. Favoritnya Mbak Sasa adalah foto potret ya, bukan landscape. Kenapa? Katanya favoritnya Mbak Sasa adalah foto potret, bukan landscape. Foto Mungkin favorit, foto makanan lah. Ya, I mean size format gitu. Oh, maksudnya size format foto portrait ataupun landscape. Sebenarnya kalau untuk sosial media memang utamanya adalah foto portrait karena biasanya setelah aku review juga foto-foto dengan format portrait lebih catch attention dibandingkan foto-foto yang landscape. Mungkin kalau foto portrait itu tampilan makanannya lebih detail ya, lebih besar kelihatannya dibandingin foto landscape. Tetapi sebagai seorang food photographer komersial, aku tetap melakukan foto dalam dua format sih, yaitu portrait dan landscape. Karena biasanya klien butuh foto-foto landscape itu untuk tampilan di website. Kalau di sosial media atau di katalognya mereka biasa pakai portrait. Begitu juga kalau misalnya aku foto untuk menu, biasanya aku tetap siapkan format portrait dan landscape karena kadang-kadang kita butuh yang landscape juga gitu. Jadi amannya kita tetap punya dua format sih, walaupun dengan ngerubah dari portrait ke landscape, sometimes kita harus ngerubah komposisi juga gitu. Tapi kita jadi punya backup keduanya. Oke, kita selesai dengan ambience. Gimana, Dek? Sesuai kebutuhan berarti gitu ya Mbak ya? Betul sekali, sesuai kebutuhannya aja ya, jadi disesuaikan. Sekarang kita mau foto human interest factor ataupun behind the scene. Jadi ceritanya barista mau membuat minuman favorit aku yaitu black guava. Mas barista, apa kabar? Oke, kita foto yuk. Udah, makanannya juga udah selesai, boleh di clear up. Jadi nanti yang pertama menampilkan makanannya, kemudian mungkin foto dessert ya gitu. Tadi karena ini makanan utama, aku lebih banyak menggunakan angle ataupun high angle. Supaya semua bagian dari makanan itu bisa ke-expose dengan baik. Tapi kalau misalnya kita mau bikin foto flat lay, aku lupa nih. Bisa juga. Nah, cuma ini karena lensa 56, jadi agak susah nih kalau mau flat lay ya. Oke. Nah, ini part yang mungkin harus naik kursi, naik meja gitu ya Mbak ya? Iya, atau mending gampangnya ganti lensa. Mbak boleh minta tolong lensaku yang di meja ya? Karena 56 cukup. Karena 56 cukup challenging ya, gitu. Dan yang paling penting kalau misalnya kita foto flat lay, juga sama gunakan aperture yang lebih besar, karena supaya fokusnya juga lebih baik. Oh tapi nih bisa Dek. Oke. Sebentar. Wow. Oke. Nah ini ngomong-ngomong kamera nih, ada yang nanya Mbak. Boleh. Kak mau nanya bagaimana settingan pada kamera untuk mendapatkan gambar yang bagus selain lighting? Gimana? Sorry Dek, boleh diulang nggak? Bagaimana settingan pada kamera untuk mendapatkan gambar yang bagus selain lighting? Selain lighting, oke. Ya. Kalau aku yang paling penting sebenarnya paling basic pada kamera itu kan pengaturan segitiga exposure. Segitiga exposure itu adalah aperture, kemudian ISO dan shutter speed. Kalau fotonya diem kayak begini sih kita bisa pakai shutter speed yang standar aja 125, 250 gitu kan, karena nggak ada movement. Terus ISO juga aku selalu menyesuaikan aperture dulu. Jadi yang paling
aku setting lebih awal itu biasanya aperture. Karena ketika melihat makanan kita akan tahu bahwa kita harus setting di aperture berapa sih gitu kan. Jangan sampai makanan yang kita foto itu blur misalnya seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan aperture berapa yang mau kita pakai untuk foto makanan kita bisa menyesuaikan karena kan begitu aperture semakin besar atau semakin kecil bukaan lensa, bukaan diafragma ya, tentu saja cahaya yang masuk juga semakin berkurang. Cahaya yang masuk semakin berkurang tentu saja foto kita akan menjadi lebih gelap, makanya harus menyesuaikan ISO-nya juga gitu. Nah jadi yang pertama adalah setting aperture dulu, baru setelah itu kita set si ISO-nya gitu. Gitu deh. Nah ini udah lebih keren. Gitu aku bisa kasih lihat kursinya, tapi nih aku harus adjust dulu. Oke. Nah, nih aku dapat kursi dan makanannya dengan jelas. Oke, aku mau potong. Oke, nah. Sip. Jadi deh, foto flat lay kita. Siap, Mbak Busa, kita punya waktu lagi 10 menit. Oke, siap. Sekarang kita foto untuk ininya ya, boleh? Human Sekarang? interest ya? Oke. Mbak ganti lensa lagi nih Mbak, sama yang tadi aja. Sorry. Nah, ngomong-ngomong lensa lagi nih ada pertanyaan. Best lens untuk food photography yang mana ya Mbak? Kalau aku kembalikan lagi ke kebutuhan ya segala sesuatunya. Jadi kalau aku paling sering memang aku pakai lensa makro karena buat aku paling dapat detailnya. Tapi kalau misalnya yang fleksibel itu bisa pakai lensa. Aku pakai mirrorless dari Fujifilm. Jadi mungkin nanti di-adjust ya mengenai range-nya antara mirrorless dengan SLR. Jadi yang paling sering aku pakai itu di lensa makro karena buat aku lebih presisi gitu dan detailnya dapat terekspos dengan baik. Tetapi kalau yang general gitu ya bisa dimanfaatkan misalnya kita aku ini Mbak baru ada satu lensa, kira-kira lensa apa yang cocok gitu ya. Nah biasanya aku menyarankan either lensa 35 ataupun lensa 50 gitu karena range-nya lebih baik. Mas di sini aja nge-shake-nya. Udah? Oke. Jadi kita mau foto lagi shaking si minuman. Ya, Mbak di clear up dulu boleh? Jadi nanti aku tinggal foto. Siap? Oke. Nah, ini coba kita foto. Coba di sini dong biar aku bisa bikin foreground. Nah, itu di situ. Oke, tar. Coba agak pelan-pelan sedikit. Nah, ini aku mau ganti shutternya 60 karena dia bergerak. Oke, aku ambil coba, kurang kelihatan Mas. Sebentar, mungkin shakingnya agak-agak drama, nggak perlu terlalu cepat kali ya. Kan kita nggak video juga. Nah, oke. Nah itu agak ke situ. Terus boleh sambil ketawa, jadi biar kayak showing happy gitu kan. Nah, geser lagi dikit. Kesini. Ya oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, turunin dikit. Oke. Walaupun pakai masker harus kelihatan ketawa Harus ya? kelihatan happy face gitu ya. Satu kali lagi Mas. Ntar turunin. Oke, sebentar. Aku adjust lagi. Shadow, highlight, color, exposure itu semua juga bisa diatur di kamera kita ya. Nah ini, oke. 1, 2, 3. Oke, senyum. Oke, sip, kita cek. Oke deh. Nah, sorry, sebentar. Oke, agak sedikit blur ya.
Oke, kita naikin lagi aperture-nya. Oke, Mas. Oke, lagi yuk, sekali lagi. Atau sambil gaya cuma diem aja kali ya. Oke. Yuk. Oke, turun lagi dikit. Nah, oke. Siap, geser lagi ke sini. Oke, kebanyakan. Oke, aku yang geser deh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekarang ini juga bisa jadi dituangin ya. konten ya Mbak ya. Sekarang dituangin. Nah, ini Masnya udah ketawa nih, kelihatan. Oke. Nah, nih dia udah kelihatan, kita dapetin ekspresinya. Betul. Oke, sekarang boleh dituangin ke dalam botol, ya. Isi botolnya. Nah, oke. Mungkin stikernya boleh diputar, oke. Tar. Nah, ini aku mau ngambil angle agak rendah supaya dia kelihatan. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Ya, sebentar Mas. Oke, lagi. Bentar ya. Biar burst gitu deh Mbak ya. Iya. Plak gitu 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, sekarang kopinya udah dituangkan. Nah, nih. Tuh, udah kelihatan kan? Dan bekas frozennya sudah kelihatan juga, jadi kita tahu bahwa minuman ini memang nikmatnya disajikan selagi dingin. Nah, ini dia. Oke, sekarang pura-puranya ada yang sedang, boleh disajikan di sana mungkin? Oke. Nah, sekali lagi kita pakai backlight. Oke. Nah, ini. Sesi ini mengasah acting juga ya, pura-pura. Kalau kita lihat kan di sini tampilan brandnya. Terus kalau kita fotonya kayak gini, ini air putih akan menjadi komponen utama. Makanya kita switch. Yang paling menjual hero-nya tentu saja dia yang berada di depan. Nah, sekarang kita kepengen ini dituangkan. Ayo, Mas, pura-puranya Masnya deh yang jadi tamunya. Ya. Sebentar dong, setting dulu. Udah gak sabar nih, dia juga kepengen ngopi ya, oke ya. Nah, ini karena dia backlight, satu tangan aja Mas, boleh? Ya oke, nah ini aku pengen supaya dia backgroundnya gak terlalu tajam, aku agak jauhin. Pakai F28. Oke. Pak Busa, sepertinya habis ini akan ada beberapa pertanyaan, jadi mohon maaf jadwalnya agak sedikit. Boleh? Ya oke, yuk kita tuangin. 1, 2, 3. Oke. Sip, oke. Nah, ini kita dapetin nih. Oke, sip. Gimana Dek, ada yang mau ditanyakan? Ya betul, nah ini ada beberapa untuk pemilihan kamera khususnya untuk foto produk gitu. Apa yang biasa yang harus diperhatikan untuk memilih kamera itu? Kalau kamera yang pasti harus Fujifilm ya. Oh wow, pesan-pesan sponsor, oke. Pesan sponsor ya Dek, biar diperpanjang Dek kontraknya Dek. Oh siap. Jadi kalau buat aku kamera yang paling baik adalah kamera yang bisa kita optimalkan. Itu aja sih gitu. Jadi kembalikan dengan kebutuhannya yang ada. Semua kamera baik, semua gear itu baik gitu. Yang paling penting kita punya skill dan knowledge yang cukup untuk memaksimalkan gear yang kita punya gitu. Kalau menurut aku semua kamera pasti diciptakan untuk bisa motret landscape, bisa motret portrait, model, fashion, food, ya kan, produk gitu. Yang paling penting kita dapetin skill dan knowledge-nya untuk mengekspos konten foto itu sendiri. Kayak tadi aku bilang kalau kita mau motret makanan, ya kita mesti kenalin dulu produknya, makanannya apa yang harus diekspos, apa yang harus ditutupin, bagaimana cara pengaturan lightingnya, bagaimana cara lightingnya, bikin komposisinya, seperti itu. Gitu. Jadi
semua baik, semua pasti bisa digunakan, even kita pakai lensa kit sekalipun, aku nggak bisa bilang nggak bisa buat foto makanan, karena tahun 2014 dengan kamera entry level dan lensa kit, aku udah mengerjakan project komersial loh Dek, gitu. Jadi yang paling penting kita bisa mengasah skill dan knowledge kita dengan baik, rajin berlatih gitu ya, mencari banyak referensi supaya kita juga semakin terbuka wawasannya, kemudian keep practicing, mencoba dan mencoba terus gitu sampai kita bisa dapetin feel yang bagus. Ya betul. Berarti intinya paham dulu dengan kameranya sendiri gitu ya. Betul. Kalau perlu. Lagi satu Mbak Busa. Hasil foto biasanya harus di retouch lagi kah di Lightroom atau Photoshop? Boleh sih, nggak masalah. Cuman kalau buat aku terbiasa dengan mengolah segala sesuatunya di dalam kamera. Jadi kalau misalnya kita bisa mengatur settingannya, ISO, aperture, kemudian mengatur shadow dan highlight, warna, sharpness, semua di dalam kamera, kita kan bisa menghasilkan sebuah foto SOOC yang baik gitu. Terutama kalau kita kerja di komersial ya, kayak tadi begitu kita motret, klien ngelihat ke laptop gitu kan, tampilannya seperti apa. Nah ini jangan sampai fotonya tidak terlihat bagus gitu, sehingga orang juga nggak confident dengan hasil foto kita. Gitu. Terbiasalah menggunakan SOOC, jadi editing itu hanya sebagai perbaikan aja sih, penyempurnaan gitu. Oke, baik. Iya. Nah, karena waktunya kita akan segera berakhir, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Busa untuk sharingnya gitu. Sama-sama, jadi nanti video banyak. recording ini akan dikirimkan ke teman-teman yang sudah hadir di sini melalui email. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Busa sudah bergabung gitu. Sama-sama. Dan jadi sukses bagian dari Kembali 2020 ya. Dan Sunantara Bali gitu. Saya tutup ya Mbak Busa. Ya, tetap semangat ya Dek. Ya, tetap semangat. Kembali 20 dapat terwujud berkat dukungan dari Yayasan Mudra Suari Saraswati, Patron Program, dan para donaturnya. Patron Program dibuat untuk mencari bantuan demi keberlangsungan festival dan yayasan. Dengan memberikan kontribusi yang berharga bagi Yayasan Patron Program, Anda akan terlibat langsung dalam penyelenggaraan festival-festival dari Yayasan Mudra Suari Saraswati pada waktunya. Kontribusi Anda akan menjamin masa depan wadah lintas budaya bagi kata-kata, gagasan, budaya, dan seni kreatif yang paling bermakna di Indonesia. Terima kasih Mbak Busa dan teman-teman, selamat sore, salam dari Ubud. Bye.